Sejumlah kolam lumpur panas muncul di perkebunan membuat panik warga Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga menduga kolam lumpur panas berbau hidrogen sulfida akibat pengeboran sumur panas bumi oleh sebuah perusahaan geotermal. Sejumlah kolam lumpur panas bermunculan di areal perkebunan warga Desa Robunan Dolok, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kemunculan lumpur berbau gas H2S atau hidrogen sulfida membuat warga resah karena khawatir semburan membesar dan areal yang terdampak meluas. Kemunculan kolam lumpur panas yang berbau menyengat ini juga telah membuat areal perkebunan warga rusak dan tak bisa digunakan lagi. Lahan pertanian nggak bisa lagi ditanami, banyak parit yang mati. Ada di sana juga titik di persawahan masyarakat. Nah, yang paling parah, Pak, ini air itu. Warga menduga kemunculan kolam lumpur panas ini merupakan dampak pengeboran sumur panas bumi yang dilakukan PT Sorik Marapi Geothermal atau SMGP. Namun saat dikonfirmasi, pihak perusahaan membantah hal tersebut. Menurut PT SMGP, lokasi pengeboran sumur yang berada di Desa Robunan Dolok telah lama ditutup dan tak dilanjutkan pengerjaannya. Kemunculan kolam lumpur panas di perkebunan warga tersebut merupakan fenomena alam yang akan berhenti sendiri menyesuaikan kemampuan tekanan di dasar bumi. Apakah kegiatan di PT berhubungan dengan timbulnya manifestasi di PT? Nah, ini juga satu hal yang menarik karena sumur di PT ada dua, dia tidak punya permeability. Kita coba untuk melakukan intervensi tahun 2001, terus kemudian kita coba flow, nggak bisa flow. Artinya apa? Dia tidak connect dengan reservoir panas bumi yang kemungkinan kita pikir ada di wilayah Roburan. Meski telah meninjau bersama pihak terkait, namun demi keamanan warga, pihak perusahaan akan kembali mengecek bersama Kementerian ESDM. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Kampung Alar, Jiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot. Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot terkait kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut di Tangerang. Sambil meneriakan yel-yel usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Dalam aksinya, warga membawa banner besar yang bertuliskan Raja Kecil Kohot yang penuh kesombongan. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan puluhan warga atas kekecewaan terhadap Bareskrim Polri yang mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohot Arsin bin Asif dalam kasus pagar laut. Dalam pernyataan sikap warga setidaknya ada 6 tuntutan, salah satunya ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Kejagung hingga terhadap Kades Kohot. Bareskrim Mabes Polri mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa kecewa. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asif bersama 3 orang lain ditahan di Bareskrim 24 Februari 2025. 2 bulan berlalu, penyidik Bareskrim menangguhkan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk ranah pidana umum. Banjir menerjang puluhan distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir ini merupakan bencana terparah yang pernah dialami warga sehingga Pemprov setempat menetapkan status tanggap darurat. Banjir menerjang 22 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir juga merendam rumah-rumah warga, perkebunan, fasilitas publik, dan akses jalan. Banjir terjadi sejak 10 April lalu dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir ini merupakan bencana terparah di daerah yang dijuluki Lembah Baliem ini.
Pemprov Papua Pegunungan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana sejak Jumat lalu. Tanggal 10 kebanjiran dan sampai hari ini. Tanggal 25, 26 ini hujan banjir dan sepanjang Sungai Baliem dari bawah distrik Asotipo, Maima sampai dengan di atas rumah-rumah ataupun perkebunan kita terlihat terendam oleh banjir maupun beberapa titik yang terjadi longsor. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah mengumpulkan semua toko, beberapa ASN, pimpinan OPD, kami berkumpul untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Menurut Pemda setempat, banjir disebabkan air sungai yang meluap dan drainase yang buruk setelah diguyur hujan ekstrim selama berhari-hari. Warga berharap alam dan lingkungan mereka bisa diselamatkan dan banjir tak lagi datang. Dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir juga merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat setelah hujan deras mengguyur pada Sabtu malam. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, sepinggang aku, sepinggang orang dewasa. Ya Allah, astagfirullah. Mobil semua ya Allah hanyut. Ya Allah, Allah Akbar. Mobil. Allahu Akbar. Pintu rusak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Ya, hujan deras yang mengguyur kawasan Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terjadi sejak Sabtu sore. Tercatat ada 25 rumah warga terendam hingga sejumlah motor dan mobil di garasi terbawa arus banjir. Ketinggian air bervariasi hingga mencapai 1 meter. Warga melakukan evakuasi mandiri, menyelamatkan barang berharga hingga bertahan di lantai 2 rumah. Banjir juga merendam jalanan hingga sejumlah kendaraan tak berani melintas. Penyebab banjir yang melanda 3 kecamatan setelah hujan turun deras akibat saluran air, drainase dan air sungai meluap ke perkampungan dan akses jalan penghubung antar kecamatan.